Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi dari Universitas Negeri Jakarta dari kelompok 9 dari angkatan 2022 pada pagi, siang, sore atau malam kapanpun Anda menonton video ini akan mempresentasikan sebuah penelitian, sebuah research yang telah kami lakukan di beberapa hari belakangan ini. Research tersebut kami beri judul Etika Komunikasi Era Digital, Data Privacy and Security. Oke, boleh selanjutnya? Ya, tak kenal maka tak sayang. Maka sebelum kita mulai, ada baiknya kita memperkenalkan diri dulu. Nama saya Marco Adi Nugroho, dari kelas A, Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan 2022, nomor urut 19. Selanjutnya ada Muhammad Raffi Ramadan Zakaria, boleh perkenalan? Ya, halo semuanya yang lagi nonton. Perkenalin, nama saya Muhammad Raffi Ramadan Zakaria, tapi kalian bisa manggil saya Rafza. Saya nomor urut 33. Saya lanjut ke Gilang. Halo, saya Gilang Patria Ramadan Baskoro. Marco izin nambahin sedikit ya. Oke, jadi kenapa kita pilih topik ini? Karena topik ini tuh lagi relevan banget sama kehidupan kita sekarang, sama di era digital ini. Yang dimana kita tuh harus udah mulai concern sama data dan privacy kita. Oke, Marco, boleh dilanjut. Sangat setuju banget sih sebenarnya. Ya, kami membuat presentasi ini, kami membuat penelitian ini memang tujuannya untuk mengedukasi dan juga memberikan awareness kepada kalian semua yang nonton ini untuk lebih memperhatikan tentang hal-hal yang akan kita sampaikan. Jadi, jangan lupa nonton sampai habis ya. Oke, slide selanjutnya. Sebab pendahuluan. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan latar belakang kenapa kita memilih topik ini, mengapa kita berkeputusan untuk membuat suatu penelitian, untuk membuat suatu presentasi, untuk apa sih, kenapa sih gitu. Oke, jadi latar belakang kita memilih topik ini adalah untuk apa ya namanya ya, mengadres ketergantungan masyarakat terhadap teknologi informasi yang makin sekarang ini tuh makin menjadi-jadi, ya kan? Kita bisa lihat bahkan kalau misalkan kita mau survive, kalau kita misalkan mau bisa gimana ya, kalau kita misalkan di era yang sekarang ini kita kalau bisa mau bertahan, bisa mau uh, gimana ya, relevan lah dalam dalam kehidupan. Jadi kita nggak kayak cuman NPC doang, kita bisa jadi ada gitu kan. Eksis tapi bukan cuman ada karena emang lahir doang gitu, tapi kita ada karena kita jadi untuk menjadi sukses, untuk menjadi orang yang bisa berekspresi apa segala macam, kita harus paham dan juga menggunakan teknologi informasi tersebut. Contohnya media sosial, media transaksi daring, sistem administrasi daring dan lain-lain. Itu semua itu semua kita perlukan sekarang ini ya kali, ya kan? Kita emang pernah ketemu sama temen di kampus, ketemu temen di tetangga di rumah. Apakah mereka ada yang nggak punya Instagram? Apakah ada dari mereka yang nggak punya WhatsApp? Gitu kan? Terus kalau misalkan kita mau beli sesuatu, apakah kita bakalan datang nih ke penjualnya, bawa duit terus ngambil barangnya? Kan enggak. Kita semua sistemnya sekarang, Pak, banyaknya kita menggunakan sistem
online, sistem daring. Lalu apa lagi? Nah, sekarang kalau misalkan kalian ngurus-ngurus ya, ngurus-ngurus administrasi, kita kalau misalkan ke kelurahan, kalian perhatiin deh, kalau misalkan kalian ngurus ya ke kelurahan, sekarang udah mulai ada gerakan untuk kita mengurus administrasi itu bisa dari mana aja. Jadi banyak sekali app, kalau misalkan di Jakarta ada Jack One atau segala macamnya, itu yang bukan Jack One ya, apa sih, pokoknya ada lah itu websitenya. Kalau misalkan kalian di Jakarta kelurahan mengurus SKTM atau segala macam, sekarang udah ada websitenya, dia udah ada apa namanya, udah ada ya website app-nya untuk kalian bisa perizinan, untuk bisa mengupdate status administrasi segala macam, itu semua udah ada dan kita diarahkan untuk ke arah sana gitu kan. Tapi semua media sosial, semua media transaksi, semua media administrasi itu memerlukan apa? Mereka itu memerlukan data pribadi kita. Kenapa? Karena data pribadi kita adalah sebuah identitas yang memastikan bahwa yang bersangkutan ini adalah orang yang mendapatkan benefit hal yang tersebut, adalah orang yang adalah nama yang bisa dituntut juga kalau misalkan ada masalah, adalah nama yang bisa diberikan apresiasi segala macam. Maka dari itu platform-platform tersebut yang secara online kita mengharuskan kita untuk mengunggah data-data pribadi kita. Maka karena diharuskan seperti itu, karena situasinya seperti itu, maka salah satu komponen dalam sistem itu yang paling penting dan paling harus berkontribusi adalah keamanan dan juga kerahasiaan data kita. Kenapa demikian? Ya karena data itu data-data yang sangat sensitif. Gitu. Oke, boleh selanjutnya. Slide selanjutnya. Nah, untuk studi kasus kali ini kita akan mengangkat tentang kontroversi Bjorka. Apakah kalian masih ingat kontroversi Bjorka? Oh, pasti ingat ya. Karena ini masih baru banget ya, kayak masih banyak diberitakan di televisi, masih banyak diberitakan di media-media sosial. Kita lihat buka YouTube ada yang namanya Bjorka, kita buka Twitter ada yang namanya Bjorka. Nah, kita akan membahas tentang itu. Boleh selanjutnya? Oke. Jadi belum lama ini kita dikejutkan oleh tindakan yang dilakukan oleh peretas anonim yang bernama username Bjorka. Bjorka membocorkan data-data negara serta data jutaan warga negara Indonesia yang berisikan nama, nomor telepon, alamat, nomor induk, kependudukan, sampai kartu vaksin. Dan juga karena kejadian ini, masyarakat Indonesia tuh terbagi opininya. Ada orang yang mengecam kelakuan Bjorka ini karena dianggap Bjorka ini membahayakan data-data diri mereka, membahayakan data-data diri orang-orang lain, masyarakat, juga membahayakan image Indonesia di mata dunia, membahayakan banyak sekali yang dibahayakan oleh si Bjorka ini. Namun, ada beberapa orang yang justru malah pro terhadap apa yang dilakukan Bjorka ini. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa cara ini adalah cara yang sangat tepat digunakan oleh orang untuk menegur dan juga mengingatkan, memberikan ancaman yang membuat kita bisa bersuara untuk bilang, hey, kalian tidak bisa seperti itu. Mengetikkan kepada politisi dan pegawai pemerintahan yang memegang data mereka, gitu. Memegang data, memegang rahasia-rahasia negara. Banyak juga yang beranggapan bahwa Bjorka ini akan membawa Indonesia ke apa namanya ya, ke status yang lebih transparan ya kan. Kita bisa tahu banyak juga
isu-isu yang disebarkan oleh Biorka ini mengait tentang isu masa lalu negara, isu pelanggaran-pelanggaran yang disembunyikan gitu. Dan kita bisa lihat ada tweet dari sebentar kita lihat dulu apa itu. Dari Dark Tracer, Dark Web Criminal Intelligence di Twitter, bad actor Bjorka leaked personally identifiable information of Indonesia's Minister of Communication and Information Technology atau Kominfo and mocked him. Dan basically secara dasarnya dia mengatakan bahwa si Bjorka ini membocorkan informasi personal Menteri Kominfo dan dia itu mengolok-olok menterinya. Dan kita bisa lihat terhitung dari 10 September 2022 tweet ini sudah mencapai 5.450 retweet dan 3.027 tweet kutipan dan bahkan sukanya like-nya itu sampai 18.400. Jadi kita bisa lihat bahwa itu coveragenya sangat-sangat luas. Baik, bisa selanjutnya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa di Telegram si yang namanya Bjorka ini mempunyai sebuah grup Telegram yang bernama Bjorkanism. Nah, di Bjorkanism ini sekarang dari yang kita lihat ini ya, ini saya lupa nih dia bilang kapan ya, tapi memiliki member sebanyak 4.788 orang. Dan banyak diantaranya juga mendukung dan kita bisa dari reaksi-reaksinya ya. Reaksi-reaksinya ini menggambarkan sebuah dukungan, menggambarkan sebuah ya mereka sangat-sangat mendukung apa yang dilakukan oleh Bjorka ini. Selanjutnya. Nah, ini kita lihat lagi di Twitternya Bjorka. Yes, I know you guys been waiting for this. So who killed this good man? Jadi dia basically dia bilang, ya saya tahu kalian udah nunggu-nunggu ini. Jadi siapa sih yang membunuh orang ini? Dan yang dia maksud adalah pembunuhan Munir. Ya, yang terkait pelanggaran HAM yang kasusnya masih sangat-sangat shady ya, kasusnya masih sangat-sangat belum jelas gitu. Dan ya, ini adalah salah satu daripada tweet, salah satu daripada tweet yang viral oleh Bjorka ini. Oke, selanjutnya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembahasan. Silakan. Oke, di bab 2 pembahasan. Kayak seperti yang tadi Marco udah jelasin, jadi kayak kita kalau mau gunain apa-apa harus tahu data kita digunainnya gimana, jangan cuma mau pakai doang. Bener gak Marco? Banget itu. Nanti data kita bisa disalahgunain, bisa apa-apa. Jadi sebagai generasi yang hidup di era digital, kita harus melek sama teknologi, nggak boleh jadi pasif, nggak boleh cuma jadi pengguna doang. Oke, di pembahasan masalah ini setiap hari kita, teman-teman kita, siapapun orang tua kita, setiap hari orang Indonesia tidak dapat memutuskan sambungan dari perangkat mereka. Tapi kita juga harus paham kalau handphone kita atau mungkin laptop kita, semua perangkat device kita, yang dimana di situ kita gunakan untuk mengoperasikan software, yang dimana device kita terhubung ke internet. Kita harus tahu ada resikonya. Kita
menghubungkan perangkat kita ke internet. Salah satu dari etika berkomunikasi yang baik dan positif dalam membuat situasi yang nyaman untuk semua orang adalah menjaga agar tidak menyebar informasi sensitif atau aib seseorang. Dari sini kita bisa melihat kalau etika yang baik dalam komunikasi itu, dan yang jika kita ingin membuat nyaman seseorang adalah kita tidak menyebarkan aib atau informasi buruk tentangnya. Karena itu sangat-sangat melanggar etika dalam berkomunikasi. Apalagi informasi seseorang bisa aja sensitif buat dia mungkin, dan dia nggak mau itu kesebar. Apalagi itu bisa mengandung aib, bisa mengandung data pribadi, bisa mengandung hal-hal yang sensitif buat dirinya. Oke, kita lanjut. Kita lihat, dikarenakan perilaku ini sebelumnya, dikarenakan perilaku ini dapat menyebabkan rusaknya hubungan antar pihak, memunculkan konflik, membuat satu pihak tidak nyaman, atau bahkan tindakan kriminal. Iya benar, perilaku menyebarkan data pribadi, membocorkan data, itu bisa merusak hubungan antar pihak, yang dimana pihak yang nggak terima datanya disebar bisa nggak suka dan melawan, memunculkan konflik. Bener banget, karena ada mungkin rahasia yang orang nggak boleh tahu, terus jadi tahu, jadi bisa menimbulkan konflik yang sangat parah. Contohnya yang baru Marco jelaskan tadi, yang Bjorka lakukan itu menyebabkan konflik. Bener nggak Marco? Iya sih, kontroversinya benar-benar viral ya, sangat terdokumentasi itu. Bjorka itu bisa memunculkan konflik antara pemerintahan kita dengan warga negaranya sendiri, membuat kontroversi, atau membuat satu pihak tidak nyaman. Benar banget, jika kita megang, atau jika kita bayangkan jika kita diceritain sesuatu rahasia sama orang, terus kita sebarin, pasti bikin orang itu gak nyaman banget kan. Sama kayak kalau kita masukin data kita, terus data itu disalahgunakan, disebarkan begitu saja, pasti itu bikin kita gak nyaman, gak tenang. Atau bahkan munculnya tindakan-tindakan kriminal. Tindakan-tindakan kriminal yang bisa terjadi adalah mungkin penyalahgunaan nomor kartu kredit kita buat transaksi, atau mungkin kartu tanda penduduk kita dipakai buat pinjol, buat pinjaman online yang ilegal. Nanti kita dikejar-kejar, dicari-cari, disuruh bayar, kan bagus banget. Terus jika kalau kita masukin data kita asal ke website yang bodong atau website yang tidak terpercaya, itu nanti malah data-data kita dicuri, dan kriminalitas seperti itu biasanya menjual data kita ke pihak yang tidak bertanggung jawab. Contohnya, jika dalam sebuah komunitas bocor aib salah satu anggotanya, maka anggota lain dapat memanipulasi opini terhadap orang tersebut, memeras, membuli, menipu, dan lain sebagainya. Bener banget. Kalau orang data kita, data pribadi kita, terus itu tuh bisa dibalikin ke kita, kayak kita
kita disuruh ngelakuin sesuatu, kalau kita nggak mau nanti datanya disebar, itu kan termasuk ke dalam pemerasan ya kan, atau enggak data kita bisa dijadiin buat menggiring opini ke opini yang dulu, atau bisa dipakai jadi bahan untuk membuli kita karena udah tahu rahasia kita, atau mungkin untuk menipu kita juga dan lain sebagainya. Oke, boleh dilanjut. Setelah pembahasan yang tadi yang Gilang sampaikan semua yang tentang kebocoran data dan juga tadi yang sempat dimention di awal oleh Marco mengenai kasus-kasus yang ada. Nah, di sini juga ada pembahasan masalah yang mana kita akan membahas mengenai etika komunikasi, di mana etika komunikasi ini berusaha untuk menetapkan standar etika yang digunakan oleh komunikator dan komunikator. Nah, memilikinya setidaknya ada 6 perspektif yang dimana komunikasi ini dapat dilihat dari perspektif yang relevan. Yang dimana pertama ada perspektif politik. Nah, perspektif politik itu ya seperti etika untuk mengembangkan praktik ilmiah dalam praktik menegakkan keadilan dengan berkomunikasi dan memberikan suara atas dasar kebebasan dan utamakan motivasi dan tertanamkan penghargaan terhadap perbedaan. Lalu, yang kedua ada perspektif manusia, yaitu kualitas manusia yang paling dasar. Biasanya adalah kemampuan berpikir, kemampuan untuk menggunakan simbol. Ini berarti perilaku manusia menjadi manusia yang sejati, lahir dari rasionalitas, yang sadar, selesai, dan bebas memilih. Bisa dilanjut oleh Marco atau Gilang, perspektif dialog. Jadi komunikasi itu proses yang transaksional, artinya kita tuh ada sistem timbal baliknya, satu ngomong, satu menerima, lalu dikasih reply, lalu dia menerima reply lagi. Seperti itulah yang bisa disebut komunikasi yang dialog yang dua arah. Nah, sikap interaktif yang ada dalam situ tuh ada sikap peserta komunikasi itu dicirikan dengan kualitas-kualitas yang kebajikan seperti keterbukaan, keharmonisan, kejujuran, dan juga integritas ya. Integritas. Jadi kita bisa lihat bahwa dalam komunikasi interaksional yang transaksional seperti itu, salah satu poinnya ada integritas, kejujuran, itu merupakan salah satu yang sangat-sangat dijunjung tinggi oleh etika komunikasi. Maka salah satunya juga mencakup untuk menjaga rahasia, itu adalah salah satu bentuk dari keterbukaan. Jadi misalkan dia terbuka, orang mau untuk rahasianya dipegang. Lalu ada keharmonisan, berarti mereka memiliki hubungan yang harmonis dan ada kepercayaan di antara mereka. Lalu kejujuran, jika orang sudah menyanggupi diri untuk menjaga ini, jika dia tetap amanah, maka itu ada poin kejujuran. Dan juga integritas, ya mirip-mirip seperti itu. Jadi ada integritas yang bisa dipegang oleh si yang punya rahasia atau data yang sensitif. Oke, selanjutnya boleh. Lalu ada perspektif situasi. Faktor situasional selalu dikaitkan dengan beberapa nilai moral. Pentingnya etika memperhatikan peran dan fungsi komunikator, standar publik, dan tingkat kesadaran. Apa maksudnya? Jadi kalau misalkan dalam suatu situasi mengharuskan kita untuk menutupi jeleknya seseorang, untuk memberikan keamanan terhadap informasi-informasi yang dimiliki oleh seseorang, itu merupakan salah satu etika yang benar. Dan juga kita pun dilihat oleh publik
oleh standar publik menjadi orang yang amanah dan juga memberikan awareness terhadap orang-orang lain. Itu juga secara tidak langsung memberikan awareness loh. Kalau misalkan kita terlihat menjaga privasi orang, terlihat menjaga informasi orang, maka orang akan semakin aware terhadap kepentingan daripada urgensi untuk mengimplementasikan apa namanya hal-hal tersebut, hal-hal yang menjaga privasi dan segala macam. Oke, selanjutnya bisa lanjutkan oleh Gilang. Oke, selanjutnya adalah perspektif bermanfaat. Perspektif bermanfaat jika dilihat etika berkomunikasi dari perspektif yang ini adalah kemampuan untuk mengekstrak kriteria penggunaan untuk mengevaluasi metode dan tujuan komunikasi. Di dalamnya harus ada penggunaan, kenikmatan, kesenangan, dan kegembiraan. Jadi maksudnya dari sini adalah kita jika ingin mengkomunikasikan sesuatu, kita harus bisa mengevaluasi metode apa yang kita gunakan, terus tujuan kita menyampaikan itu apa. Ya, seperti itu. Lalu ada yang keenam, jika dilihat dari aspek hukum, perilaku komunikasi hukum sangat disesuaikan dengan peraturan yang berlaku yang dianggap perilaku etis. Jadi maksudnya adalah walaupun kita memilih kebebasan berpendapat, kebebasan berorganisasi, kebebasan berserikat, kebebasan berdiskusi, kebebasan untuk mengunggah sesuatu apapun itu, kebebasan mengupload apapun itu, kita harus ada yang namanya perilaku etis yang sesuai dengan aspek hukum yang berlaku. Aspek hukum yang berlaku kita itu Undang-Undang Dasar tahun 1945. Semua yang kita publikasikan, semua yang kita ingin komunikasikan harus sesuai dengan undang-undang. Kita nggak boleh mungkin membocorkan data, menyebarkan hoax, atau menyinggung sara, atau kita rasis, atau ujaran kebencian, karena hal itu semua yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Oke, boleh dibantu. Lalu kita masuk ke perspektif tulisan, yaitu memiliki pentingnya data privasi dan security di era digital. Pentingnya menjaga privasi di era digital. Di era digital ini kita disuguhi oleh berbagai macam kemudahan dalam melakukan berbagai aktivitas, seperti yaitu penggunaan administrasi, berkomunikasi jarak jauh, transaksi secara daring, seperti sekarang kalau misalnya mau mesen sesuatu kita nggak perlu keluar rumah, jadi kita udah menggunakan aplikasi online. Terus habis itu juga kalau mau ngobrol sama teman atau mau ngebahas tugas, kerja kelompok dan lain-lain, kita tidak perlu ke rumah teman, kita bisa menggunakan aplikasi yang digunakan seperti Zoom atau WhatsApp, Instagram, Line, di sosial media lainnya. Dan dalam sistem transaksi juga kita biasanya ngebayar menggunakan uang cash atau menggunakan uang-uang lainnya. Kita dipermudah dengan uang online seperti kayak GoPay, OVO, dan lain-lainnya. Setelah itu sistem pengoperasiannya juga aktivitas yang di atas mengharuskan kita mengunggah data-data penting yang dimana
sebelum kita mempunyai akun tersebut, seperti akun-akun buat transaksi atau komunikasi tersebut seperti sosmed, kita juga harus mengunggah data-data penting supaya aplikasi tersebut tuh mengetahui tentang diri kita. Nah, data-data yang bila mana jatuh di tangan orang yang tidak bertanggung jawab akan digunakan untuk hal yang merugikan kita. Ya, itu benar karena data-data yang kita berikan ke platform tersebut itu sangat penting karena semisal data itu bocor atau eh, yang kita punya itu data kita bocor, akan digunakan sebagai eh, dampak-dampak yang negatif seperti penipuan atau eh, transaksi yang bohongan itu. Dan oleh karena itu, maka keamanan dalam penyimpanan data merupakan suatu faktor yang esensial dalam mencegah dan meminimalisir kerugian yang dapat disebabkan oleh oknum-oknum tersebut. Dari Marco atau Gilang, ada yang mau nambahin? Boleh dilanjut aja. Lanjut. Kita lanjut ke bab 3 yaitu bab penutup. Oke. Di sini bab 3 membahas tentang kesimpulan dan saran dari kami. Nah, dari kesimpulan, berdasarkan kesimpulan yang dipaparkan oleh di era digital, manusia sering melakukan banyak kegiatan dengan menggunakan media sosial dan sangat ketergantungan dengan platform media sosial seperti sosial media, aplikasi online, dan lain-lain. Nah, bahayanya kebocoran data dapat menimbulkan kericuhan yang besar karena di sana memiliki data pribadi yang mencerminkan berbagai jenis data diri. Seperti yang tadi di-mention di awal mengenai masalah Bjorka yang mendapat banyak-banyak data, lalu bocoran data. Nah, secara umum dari kebocoran data tersebut kita dapat menyimpulkan adanya etika dalam ilmu berhubungan dan moralitas atau manusia dalam hubungannya dengan moralitas. Nah, etika juga ada studi tentang perilaku moral. Etika mengacu pada kebiasaan yang baik, cara hidup yang baik, dan baik untuk sendiri maupun masyarakat. Jadi, dalam etika ini, karena terjadinya kebocoran data, kita sebagai masyarakat atau sebagai pengguna, kita harus siap menjaga diri atau menjaga data privasi kita, bagaimana kita harus memiliki banyak cara supaya data kita nggak bocor. Nah, bagaimana caranya itu akan disampaikan di saran. Oke, sarannya dari saya. Jadi benar banget ya Raffi, Marco, di kesimpulan tadi kita bahas. Jadi intinya dari semua platform yang kita pakai, internet yang kita pakai, semua yang gunain data kita, itu kita jangan cuma mau jadi pengguna aja, kita harus bisa aware. Bener ya Marco, Raffi? Ya, benar. Betul banget. Kita harus tetap jaga data kita, kita harus hati-hati dalam penggunaan sosial media, semua platform di kehidupan sehari-hari kita. Terus juga tadi kita bahas Bjorka, ya itu salah satu contoh yang menggambarkan seberapa buruknya data kita disimpan. Gimana pendapatnya Rafzak?
Ya, itu menurut kita ya mungkin kita harus ya mengganti-ganti password, benar. Tapi itu kita kembali ke yang ngurus data-data kita. Kita sebagai masyarakat dan pengguna sudah menjaga sebaik mungkin, tapi kan kita sudah memberikannya ke yang mengerti bagaimana menyimpan data privasi kita. Oke, kalau saran dari kita, dari kelompok kami, eh, berdasarkan pembahasan di era digital sekarang, kita harus lebih berhati-hati dalam menjaga privasi. Benar, kita bikin password harus nggak boleh gampang, harus diganti passwordnya, nggak boleh nama sama tanggal lahir doang, misalnya Raffza 2005 nggak boleh, itu gampang ditebak, bisa itu dihack sama orang. Kalau Biorka tahu kayak gitu, merem juga keambil datanya Raffi, nggak boleh. Terus kita juga harus perhatiin kebijakan privasi di setiap platform. Kita harus lihat, wah ini mereka bisa akses data kita apa aja nih. Terus, wah mereka bisa akses galeri kita nggak nih, library kita. Mereka mereka bisa lacak lokasi kita nggak nih, yang kayak gitu. Harus sering-sering sering cross check privacy policy yang biasa kita skip. Terus kita juga nggak boleh terlalu overshare tentang data kita, masukin seperlunya aja. Kalau diminta nama atau diminta email dan password, ya pastiin platformnya platformnya terpercaya. Terus kalau misalnya kita masukin account kita ke website atau platform asal-asal, itu rentan banget data-data kita dijadiin untuk tindakan kriminal atau pemerasan atau apa. Terus untuk ada juga yang namanya one time password, yang misalnya kita ingin login ke suatu ingin login ke suatu ingin login ke suatu platform, nanti kita akan diminta one time password atau kombinasi kombinasi 6 angka yang dimana itu langsung bisa mengakses account kita, dan itu nggak boleh. Soalnya suka ada penipuan yang kayak misalnya, kak kita dari Gojek nih kak, mau kasih kakak hadiah GoPay 3 juta, kan siapa yang nggak mau 3 juta. Nanti kakak dikirim dikirim nomor OTP sama Gojek, kakak kasih tahu ya. Ternyata pas kita kasih tahu, malah account kita dibuka, terus GoPay kita semuanya diambil. Nah itu pentingnya keamanan, pentingnya kita menjaga data kita agar data kita tidak jatuh ke tangan orang seperti Biorka. Kalau ke tangan Tapi yang salah ya. oh, nanti Marco ketahuan suka nonton anime. Jangan gitu dong. Terus terus juga kita nggak boleh
login di website yang terpercaya, nggak boleh foto KTP, nomor Iya, induk juga. benar. Dari nomor induk itu soalnya bisa dilihat data kita banyak banget, alamat, catatan kesehatan, hmm, mungkin vaksin kita, vaksin pertama kapan, vaksin kedua, sampai vaksin booster. Itu kan data pribadi banget. Terus dari KTP itu bisa disalahgunain sama orang buat mungkin didaftarin pinjol, pinjol ilegal lagi. Itu enggak banget, nanti kita yang kejar-kejar. Cara menjaga datanya, kita harus harus sering baca aja, harus mulai aware. Soalnya soalnya kalau sebuah servis itu gratis, berarti kita adalah produknya, kita yang diperjualbelikan. Bener ya, Marco? Ya, bener banget sih itu. Makanya kita harus hati-hati banget. Sampai founder Facebook aja, Mark Zuckerberg, pernah kena kasus di mana dia dituduh memperjualbelikan jutaan data pengguna Facebook, dan dia dituntut pada saat itu. Jadi emang data kita tidak benar-benar aman dan kita harus pintar-pintar menjaganya. Benar sekali. Gitu aja. Ini sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada Gilang dan juga Razak. Kita bisa lihat dari tadi ya, kita udah bahas macem-macem, dan akhirnya ya itu ya guys, kita harus tetap jaga diri, kita harus tetap jaga orang-orang terdekat kita dari apapun bahaya-bahaya yang ada di kehidupan sekarang ini. Nah, kalau misalkan kita lihat dari oknum-oknum yang telah melakukan kejahatan-kejahatan seperti ini, kita tahu lah mereka itu menyusahkan orang lain gitu. Jadi kami membawa hal ini ke salah satu pilar kehidupan kita, yaitu pilar agama. Hadis riwayat Muslim mengatakan, ya Allah, barang siapa yang diberi tanggung jawab untuk menangani urusan umat, lalu ia mempersulit mereka, maka persulitlah hidupnya. Dan barang siapa yang diberi tanggung jawab untuk mengurusi umatku, lalu ia memudahkan urusan mereka, maka mudahkanlah hidupnya. Hadis riwayat Muslim. Oke, kalau misalkan kalian terbantu oleh presentasi kami, boleh di like di video ini dan juga komen di bawah kalau misalkan kalian punya pertanyaan. Oke. Kalau begitu, kami bertiga undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video.